Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tertera dalam judul, maka video ini berisi tentang UTS Tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi mengandung dua makna, yaitu tafsir dan tarbawi. Tafsir artinya menjelaskan, menyikapi, dan menampakkan sesuatu makna secara abstrak. Sedangkan tarbawi adalah pendidikan yang mengandung makna bimbingan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Maka dari itu, tafsir tarbawi adalah sebuah metode memahami Al-Quran yang dapat dilihat dari segi pendidikan dalam menganalisisnya. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi, yaitu pendekatan retorik dan pendekatan pedagogik. Pendekatan retorik ini bertujuan atau berfokus pada aspek linguistik terapan yang bertujuan untuk mendapatkan kaidah komunikasi yang sederhana yang dapat dipahami dalam menyampaikannya. Sedangkan pendekatan pedagogik ini berupaya untuk mengerahkan potensi semaksimal mungkin yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati dalam pembentukan pengetahuan sehingga dapat mengartikan nilai kehidupan tersebut. Yang dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi, yaitu metode analitik atau tahlili. Yang kedua, metode tematik atau maudu'i. Metode analitik ini merupakan metode yang menjelaskan Al-Quran, yang membuat berbagai hal yang berkaitan dan menguraikan seluruh tujuan dari ayat per ayat atau surat per surat. Metode ini juga mengangkat dari berbagai segi, yaitu segi pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasir. Lalu yang kedua itu ada metode tematik atau maudu'i. Metode ini menjelaskan Al-Quran dari segi topik pembahasan sehingga akan dikaitkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Tarbiyah, taklim, ta'dib, dan tazkiyah. Kalau tarbiyah adalah sebuah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan sehingga dapat hidup di tengah masyarakat. Taklim merupakan sebuah proses transmisi pengetahuan pada individu sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu. Ta'dib merupakan sebuah pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia sehingga dapat membimbing ke arah perilaku yang baik. Lalu yang keempat itu ada tazkiyah. Tazkiyah ini merupakan perbaikan diri dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal sikap, sifat, dan kepribadian serta karakter dari individu tersebut. Apabila tafsir tersebut menggunakan metode tematik, maka langkah-langkah yang pertama yaitu menetapkan topik permasalahan yang akan dikaji. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang terkait. Yang ketiga, menyusun urutan ayat-ayat tersebut beserta dengan asbabun nuzulnya. Lalu selanjutnya, melihat hubungan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Kemudian dibuat kerangkanya. Selanjutnya mencari hadis yang relevan dengan topik yang akan dikaji. Lalu yang terakhir dapat dibahas ayat tersebut dengan seksama.
Dan apabila tafsir tersebut menggunakan metode analitik, maka langkah-langkah yang pertama yaitu menjelaskan hubungan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Lalu yang kedua, menjelaskan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Lalu yang ketiga, dapat dianalisis dan dijelaskan makna dari mufrodat tersebut. Lalu selanjutnya menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Terakhir, dapat ditarik kesimpulan dari ayat tersebut.